Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari konfigurasi teknis penerapan pada AS 55653 yaitu PT Skyline Semesta. Nah, sebelumnya Lagi presentasi dulu. akan memperkenalkan terlebih dahulu nama dari anggota kelompoknya. Saya sendiri Muhammad Dwi Prasetyo dan juga rekan-rekan dari anggota kelompok 7 yaitu Gregorius Christian Karol Dimas dan juga Fajri Jahrawani Ahmad. Dan juga ada guru pengampunya yaitu Bapak Rudi Haryadi dan juga Bapak Andika Raka. Lagi presentasi. Topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang deskripsi AS dan juga profil perusahaan. Yang kedua ada penerapan dan pengujian. Penerapan dan pengujian ini akan membahas pembahasan konfigurasi teknis dan juga hasil pengujian. Ketiga ada penutupan yaitu berisi kesimpulan, testimoni, dan tanya jawab. Pendahuluan akan disampaikan oleh Gregorius Christian. Ya, pendahuluan itu PT Skyline Semesta AS 55653. AS numbernya yaitu 55653. AS name Skyline AS ID IPv4 prefixes 26, IPv4 peers 8, IPv4 upstream 2, IPv6 prefix 1, IPv6 peers 6, IPv6 upstream 2. Lalu ada regional registry itu IAIN atau Internet Assigned Number Sorry. Lalu ATUS ada allocation status yaitu assigned. Lalu ada traffic estimation 5 sampai 10 GB per second. Lalu traffic ratio ada balance. Internet exchange 5, website https www.skyline.net.id. Lalu ada address atau alamat itu PT Skyline Semesta, Jalan Terusan Mulyasari nomor 8 Bandung, Jawa Barat. Nomor pos 40163. Next. Ada profil perusahaan. PT Skyline Semesta merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang pada awalnya bergerak di bidang IT atau Information Technology dengan memberikan layanan Internet Service Provider atau ISP untuk kalangan korporasi, pendidikan, maupun private customer. Next. Ada visi perusahaan. Menjadi pemberi solusi terbaik, memberikan solusi yang paling inovatif dan layanan terbaik. Menggunakan teknologi terbaik dan karyawan yang lebih unggul untuk secara konsisten memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami. Next. Lalu ada misi perusahaan. Untuk menjadi mitra strategis yang memberikan teknologi dan pengetahuan terbaik yang memenuhi kebutuhan nyata pelanggan, membawa transformasi dan perubahan dengan mengedukasi pelanggan. Next. Kemudian penerapan dan pengujian. Di sini pembahasannya akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di sini yang akan diterapkan yaitu penerapan WAN menggunakan protokol frame relay. Frame relay merupakan protokol WAN dengan tingkat performa tinggi yang beroperasi pada layer fisikal dan data link pada model ASI layer. Nah, frame relay banyak digunakan pada protokol WAN karena implementasinya lebih murah dibandingkan dengan dedicated line. Frame relay dibangun dengan konfigurasi CPE pada router atau perangkat lain yang berkomunikasi dengan switch penyedia layanan frame relay. Nah, di sini ada topologi pada AS
PT Skyline Semesta. Berikut adalah gambaran topologi yang akan disimulasikan. Di sini kelompok kami menggunakan 3 buah router, yaitu router di Bandung, router edisi Cyber 3 di Jakarta, dan edisi Duren 3 dan edisi Cyber yang ada di Jakarta. Kemudian menggunakan cloud, kemudian ada 3 buah klien, PC klien yang terhubung dengan 2 buah switch. Nah, untuk skenario penerapan frame relay berikut tabelnya. Di sini router edisi Cyber akan menserial dengan DLCI 102 dengan Duren 3 dan Duren Bandung DLCI 103, yaitu IP-nya berikut. Kemudian ada Duren 3 yang akan serial DLCI dengan 201 dengan IDC Cyber dan dengan router Bandung yaitu DLCI 203. Router Bandung dengan IDC Cyber dengan DLC 301 dan juga serial DLC 302 antara router Bandung dan juga router Duren 3. Kemudian ada pula network IDC Duren yaitu 208, 202, 199.0 dan juga network Bandung yaitu 206, 204, 201 dan 0. Dan konfigurasi akan dilanjutkan oleh Fajri. Kepada saudara Fajri, silakan. Fajri. Oke, lanjut oleh saya saja. Konfigurasi router pada IDC Cyber. Di sini serial yang masuk yaitu serial 2 dengan enkapsulasi frame relay. Kemudian clock rate-nya dipasangkan 9600. Kemudian di IP address-nya itu 19.2.16.8.1.2. Tes. Ya, maaf jaringannya jelek tadi. Ya, silakan dilanjut. Ini edisi Cyber ya? Ya. Nah, Silakan dilanjut Fajri. tes. Ya, silakan dilanjut. Tadi baru sampai mana? Ulang lagi saja. Ulangi lagi ya. Ya, untuk supaya lebih singkat lagi, pada konfigurasi router edisi Cyber ini, yaitu dengan mengetikkan dia masuk ke mode config, yaitu dengan mengetikkan enable dan configure terminal, lalu si routernya diberi nama untuk menyatakan bahwa itu adalah router IDC Cyber dengan mengetikkan command hostname, lalu IDC Cyber. Lalu masuk ke interface serial 2/0 untuk konfigurasi frame relay-nya. Nah, setelah masuk pada config interface-nya, ketikkan command encapsulation frame/relay,
lalu clock rate 9600, lalu frame relay LMI strip type Cisco, lalu kemudian mengetikkan komen no shutdown untuk menyalakan si interface serialnya. Nah, ketika sudah titik 1 point to point. Nah, itu untuk langkah pembuatan sub interface. Lalu tambahkan IP address pada sub interface tersebut, yaitu IP address 192.168.1.2, kemudian netmask 255.255.255.0. Kemudian ketikkan frame relay interface strip DLCI 102. Nah, di 102 ini nanti akan ada penjelasannya. Kemudian ketikkan no shutdown untuk menyalakan, lalu exit, lalu buat lagi satu sub interface dari kabel serial dengan mengetikkan interface serial 2/0.2 point to point. Nah, ketika sudah itu tambahin lagi IP address-nya, yaitu 172, itu komennya IP address 172.15.15.2, kemudian netmask 255.255.255.0. Lalu ulangi lagi komen frame relay interface strip DLCI, namun yang ini ID-nya itu 103. Kemudian no shutdown, lalu exit. Dan jangan lupa juga yang pertama tambah 2 18. Tes halo. Ya jelas ya. Tes. Apa terhubung suaranya? Suara saya terhubung. Patah-patah tadi. Ya, kalau terhubung lanjut saja ya tadi. Oh, patah-patah. Tes. Di luar. Udah lancar belum? Sudah lancar. Sudah lancar? Ya, tadi baru sampai mana ya? Maaf. Sampai routing. Oh, routing ya. Jadi tambahin saja routingnya, kan tadi menambahkan 2 sub interface. Yes. Tes. Saya numpang di Devani aja ya, biar lebih jelas. Ya silakan. Ya, untuk konfigurasi router IDC Cyber dilanjut yang IP tadi apa ya, routing statis ya, penambahan routing statis. Tunggu sebentar. Nah, tadi kan tambahin juga IP root dari 206.204.201.0 255.255.255.0, lalu ke destination-nya 172.15.15.3. Kemudian ketikkan juga
perintah routing statis dari network 208.202.199.0 itu dengan mengetikkan IP root 208.202.199.0 255.255.255.0 lalu ke destination-nya 192.168.1.3. Lanjut. Selanjutnya yaitu konfigurasi IDC Duren 3. Untuk IDC Duren 3 melakukan konfigurasi yang sama seperti IDC Cyber, yaitu masuk dulu ke mode config, yaitu dengan mengetikkan command enable dan configure terminal, lalu menambahkan nama routernya dengan mengetikkan hostname IDC Duren 3. Nah, kemudian selanjutnya itu masuk ke config interface serial 2/0 dengan mengetikkan perintah interface, lalu interface-nya itu serial 2/0, lalu mengetikkan perintah clock rate 9600, lanjut mengetikkan perintah encapsulation frame/relay, lalu mengetikkan command frame relay LMI type Cisco, kemudian no shutdown untuk menyalakan si interface serialnya. Nah, itu untuk konfigurasi frame relaynya. Dan lalu mengetikkan perintah exit untuk exit dari config interface. Lalu ya sama seperti router sebelumnya dengan menambahkan dua sub interface, yaitu dengan mengetikkan perintah interface serial 2/0.1 point to point. Nah, dari sub interface ini menambahkan IP address 192.168.1.3, lalu 255.255.255.0, lalu mengetikkan perintah frame/relay, lalu interface/DLCI, lalu ID-nya 201. Kemudian no shutdown dan exit dari sub interface, config sub interface. Nah, untuk penambahan selanjutnya itu nambahkan lagi satu sub interface dengan mengetikkan interface interface serial 2/0.2 point to point. Nah, dari sub interface ini tambahkan juga IP-nya, yaitu dengan mengetikkan IP address 172.18.18.2, lalu netmask-nya 255.255.255.0. Lalu dengan ketikan juga perintah frame relay interface DLCI, ID-nya itu 203. Lalu no shutdown dan exit. Untuk IDC Duren 3 selanjutnya yaitu config tambahkan juga routing statis seperti IDC Cyber, ya seperti gambar pada presentasi. Nah, lalu kan ini IDC Duren 3 ada menyambung ke klien ya. Nah, juga dari interface fast Ethernet yang nyambung ke klien, tambahkan juga IP-nya yang sudah ditentukan dan tadi sudah dibahas juga IP-nya berapa seperti di gambar. Lalu no shutdown untuk menyalakan interface-nya. Nah, dan tambahkan juga IP routing statisnya dari si Duren 3 ini. Nah, untuk selanjutnya itu konfigurasi router Bandung sama seperti router-router sebelumnya, itu IDC Duren 3 dan Cyber, dengan menambahkan perintah encapsulation frame relay LMI type Cisco, dan shutdown untuk menyalakan interface-nya. Kemudian menambahkan juga dua sub interface sama seperti router-router sebelumnya. Kemudian tambahkan, namun di sini perbedaannya dari masing-masing sub interface, yaitu dari ID-nya, dari frame relay interface DLCI. Yang sub interface pertama ini ID-nya 301,
Eh, lalu yang berikutnya, eh, tolong ini, itu benar. Nah, yang ini yang subinterface yang kedua ini sama konfigurasinya, tambahkan IP-nya. Namun di sini yang perbedaannya itu dari IP ya jelas, dan dari command frame slash relay interface DLCI. Yang ini ID-nya 302. Lalu nasab untuk mengaktifkan. Tambahkan juga routing statis di sini seperti pada gambar. Nah, lalu kan yang router Bandung ini terdapat tersambung dengan klien. Tambahkan juga interface, tambahkan juga IP address dari interface flash Ethernet yang nyambung ke klien, sama seperti IDC Duren 3, dan tambahkan IP yang sudah ditentukan juga, dan tambahkan juga routing statusnya supaya terhubung. Nah, selanjutnya itu config klien. Dari sisi klien, IP klien ditambahkan secara gratis dengan IP yang sudah ditentukan, yaitu 206.204.21.2, 2.3 dan 4, dengan gateway-nya .1 dan netmask-nya 255.255.255.0. Nah, ini untuk konfigurasi klien Bandung. Nah, selanjutnya ada konfigurasi dari klien IDC Duren 3 dengan menambahkan IP yang sudah ditentukan, yaitu 208.202.199.5 untuk klien 1, untuk klien kedua itu .6, untuk klien 3 itu .7, lalu gateway-nya itu .3. Kemudian tambahkan juga subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Nah, untuk selanjutnya itu konfigurasi cloud. Nah, yang ini di sini konfigurasi frame relay-nya. Nah, yang pertama itu serial 0 ya. Tadi nyambung ke dari IDC Bandung gitu ya. Ya, dari router Bandung ya. Nah, kan tadi ada DLCI ya. Nah, di sini DLCI itu ID-ID-nya. Jadi tadi dari cloud itu ada 3 interface yang terhubung ya, dari serial 0, serial 1, serial 2. Dari masing-masing router itu yang tadi 3 gitu, yang Bandung, Duren 3 dan Cyber. Nah, yang serial 0 ini kan DLCI-nya tambahkan DLCI 102, name-nya itu 1/2, lalu tambahkan juga DLCI 103 dengan name-nya 1/3. Lalu selanjutnya, nah pada serial 1 yang terhubung dengan serial 1, tambahkan juga DLCI 203 dengan name-nya itu 2/3. Kemudian tambahkan DLCI 201 dengan nama 2/1, DLCI 203 dengan namanya 2/3 /dash strip 2/3. Untuk interface selanjutnya itu interface yang kedua, interface serial 2, tambahkan juga DLCI 301 dengan namanya itu 3/1, dan tambahkan DLCI 302 dengan nama 3/2. Untuk berikutnya itu, nah di sini untuk menghubung-hubungkan, tadi kan ada 1/2, 2/1. Nah, itu teh buat fungsinya itu buat memudahin untuk konfigurasi di sini supaya tidak berlibat ya. Arti dari 1/2 itu berarti hubungkan dari 1 serial ke 1 serial 0, kedua yaitu serial 1. Kan di paling atas ada di bawah frame relay itu tambahkan hubungannya gitu. Jadi linknya itu yang 1/2 hubungkan sebelum 2/1. Nah, seperti yang dari nomor itu kan
serial 0 dan serial 1. Lalu berikutnya hubungkan juga sublink 1 strip 2 dengan sublink 3 sublink 1.1 strip 3 dengan sublink 3 strip 1 dan itu menghubungkan serial 0 dengan serial 2. Lalu untuk yang ketiga ini menghubungkan dari sublink 2 strip 2 ke 3 strip 2, yaitu artinya dengan menghubungkan port serial 1 ke port 2. Nah, untuk konfigurasi cloud seperti itu. Untuk hasil pengujian akan saya lanjutkan. Di sini ID Cyber berhasil mengping router dari Bandung dan juga router dari IDC Duren 3 sekaligus dengan klien-kliennya. Kemudian pengujian dari router IDC Duren 3, di sini router IDC Duren 3 dapat memping ke router IDC Cyber dan juga router Bandung serta kliennya. Kemudian hasil pengujian dari router Bandung. Di sini router Bandung berhasil menghubungkan atau memping IDC Duren 3 dan juga router IDC Cyber dan juga dengan klien-kliennya. Di sini pada hasil pengujian dari network Duren 3 atau dari klien Duren 3 di Jakarta. Di sini berhasil menghubungkan atau memping router Bandung, router IDC Duren 3, router IDC Cyber, dan juga klien yang ada di Bandung. Dan juga hasil dari pengujian network Bandung, pada network Bandung berhasil memping atau menghubungkan klien yang ada pada Duren 3, kemudian router IDC Duren 3 dan juga router IDC Cyber. Nah, penutup untuk penutup akan disampaikan testimoni dan juga tanya jawab yang akan disampaikan oleh para audien. Silakan jika ada yang menyampaikan testimoni atau bertanya. Saya izin menyampaikan testimoni. Silakan. Suaranya terdengar jelas? Terdengar. Ya, jadi di sini saya yang berada di Bandung sebagai klien sudah bisa terhubung dan berkomunikasi dengan yang berada di Jakarta. Nah, dengan teknologi cloud membuat jaringan tidak membutuhkan banyak kabel untuk saling terhubung antar kota. Jadi di sini juga saya sudah terkoneksi dan sudah bisa saling berkomunikasi dengan yang ada di Jakarta. Jadi bisa dibilang sudah berhasil untuk konfigurasinya. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Baik, terima kasih atas testimoninya. Kemudian ada yang lain? Saya izin memberikan testimoni. Baik, Nur Akmal terlebih dahulu. Baik, untuk testimoni dari saya, untuk tiap perangkat sudah mendapatkan jalur akses dan bisa melakukan ping dari mana saja. Dan jarang sekali terjadi paket loss pada jaringannya. Mungkin cukup sekian saja testimoni dari saya. Baik, terima kasih pada Nur Akmal. Saya izin memberikan testimoni. Baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Siva Briawanti, izin memberikan testimoni. Seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa PT Skyline pada kelompok ini menerapkan WAN dengan menggunakan protokol frame relay. Nah, tadi juga saya sudah mencoba sehingga user itu dapat saling terhubung meskipun dalam berbeda kotanya gitu. Tadi juga saya sudah menerapkan penerapan tersebut dan saya juga sudah menguji koneksi sehingga saling dapat terhubung meskipun dalam jaringan yang berbeda. Terima kasih.
Terima kasih atas testimoninya, Saudari Siva. Apakah ada yang lain? Saya izin bertanya. Silakan, Saudari Karin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kainanisa dari absen 18 dan perwakilan kelompok 10. Saya izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kenapa menggunakan protokol frame relay? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Saudara Karin. Nah, di sini frame relay merupakan protokol WAN dengan tingkat performa tinggi. Nah, adapun kelebihan dari protokol frame relay tersebut. Yang pertama itu ada tingkat kehandalan tinggi dengan dukungan fiber optik. Kemudian yang kedua, lebih ekonomis untuk berbagai tujuan karena menggunakan satu saluran fisik untuk menghubungkan ke berbagai tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, dapat mengelola traffic data yang bersifat bursty. Kemudian yang terakhir ada multi connection dari satu port ke tujuan yang berbeda dapat dilakukan dengan menempatkan satu port. Hal ini akan menghemat dimensi fisik, kabel, serta kompleksitas. Begitu, Saudari Karin. Izin menambahkan juga. Silakan. Jadi frame relay itu sebenarnya jadi frame relay itu fungsi salah satu tujuannya itu jadi si user dapat terhubung satu jalur dalam waktu yang bersamaan. Jadi banyak user dapat ya pokoknya apa ya kayak misalkan dari si Bandung ke IDC Cyber. Nah, jadi dari banyak si klien si Bandung bisa terkoneksi dalam satu jalur. Banyak klien dapat terkoneksi dalam satu jalur dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu salah satu kelebihan frame relay juga. Begitu, Karin. Ada yang ditanyakan atau menyampaikan testimoninya kembali? Sepertinya tidak ada ya. Saya anggap selesai. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya, frame relay merupakan protokol WAN dengan tingkat performa yang tinggi yang beroperasi pada layar fisikal dan data link pada model OSI layer. Nah, dapat disimpulkan dalam penerapan sebelumnya, klien atau admin antar kota dapat terhubung dengan protokol frame relay. Sekian mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Sudahlah.